Dalam video ini, saya akan menjelaskan pembuktian mengenai kebenaran rumus-rumus integral berikut. Nah, yang pertama, integral e pangkat x dx itu sama dengan e pangkat x ditambah c. Bukti. Dalam membuktikannya ini, saya menggunakan turunan. Nah, misalkan e pangkat x, jika kita turunkan, itu hasilnya adalah e pangkat x dx. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Integral. Maka di sini integral turunan e pangkat x itu sama nilainya dengan integral e pangkat x dx. Nah, ini integral turunan e pangkat x itu hasilnya adalah e pangkat x sama dengan integral e pangkat x dx. Atau jika kita ubah posisinya menjadi integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x. Kemudian sesuai dengan aturan integral, maka pada hasil integral itu kita tambahkan c. Maka terbuktilah kebenaran rumus integral yang pertama. Kemudian yang kedua, integral a pangkat x dx itu sama dengan a pangkat x per ln a ditambah c. Nah, untuk membuktikan rumus berikut ini, saya juga masih menggunakan turunan. A pangkat x, jika kita turunkan, itu hasilnya adalah a pangkat x ln a dx. Nah, kemudian kedua ruas kita integralkan. Di sini nilai integral turunan a pangkat x itu sama dengan nilai integral a pangkat x ln a dx. Integral turunan a pangkat x itu sama dengan a pangkat x. Nah, di ruas kanan ini ln a-nya bisa kita keluarkan menjadi ln a integral a pangkat x dx. Kemudian kedua ruas ini kita kalikan dengan 1 per ln a. Maka menjadi a pangkat x per ln a itu sama dengan integral a pangkat x dx. Atau kalau misalnya kita ubah posisinya menjadi integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per ln a, kemudian ditambah c. Maka di sini terbuktilah kebenaran rumus integral yang kedua. Selanjutnya nomor 3, integral dx per a kuadrat dikurang x kuadrat itu sama dengan arcsin x per a ditambah c dengan a lebih besar dari 0. Bukti. Nah, integral 1 per akar a kuadrat dikurang x kuadrat dx sama dengan, nah di sini untuk penyebutnya ini kita bisa ubah bentuknya
kita jadikan A kuadrat ini sebagai faktor yang sama. Maka menjadi integral 1 per akar dari, nah karena A kuadrat menjadi faktor yang sama, maka ini 1 dikurang X kuadrat per A kuadrat dx. Kemudian integral 1 per, nah akar dari A kuadrat itu sama dengan A, maka tinggal A dikali akar 1 dikurang X kuadrat per A kuadrat dx. Nah kemudian 1 per A nya ini bisa kita keluarkan. 1 per A integral 1 per akar 1 dikurang X kuadrat per A kuadrat dx. Kemudian kita masukkan dalam bentuk segitiga siku-siku. Misalkan di sini ada sudut U. Nah, kemudian di sini ada X, di sini A, maka ini adalah A kuadrat dikurang X kuadrat. Maka sin U sama dengan, sinus itu kan depan per miring, maka X per A. Kemudian kedua ruas kita turunkan menjadi cos U DU sama dengan 1 per A dx. Maka dx sama dengan A cos U DU. Kemudian kita kembalikan ke bentuk awal tadi. Maka 1 per A integral 1 per akar dari 1 dikurang, nah di sini kita pakai pemisalan yang sudah dibuat. Di sini kan dimisalkan X per A itu sama dengan sin U. Maka karena di sini X kuadrat per A kuadrat, maka di sini adalah sin kuadrat U. Kemudian nilai dx-nya adalah A cos U DU. A cos U DU. Nah, ini A-nya bisa kita keluarkan, maka 1 per A dikali A itu habis, atau nilainya 1, hasilnya 1. Maka tinggal integral cos U per, di sini biar lebih gampang kita bisa cari langsung aja dulu. Nah, kemudian untuk yang penyebutnya ini 1 dikurang sin kuadrat U itu sama dengan cos kuadrat U. Mengapa? Karena pada rumus trigonometri itu cos kuadrat U ditambah sin kuadrat U sama dengan 1. Maka cos kuadrat U sama dengan 1 dikurang sin kuadrat U. Maka di sini bisa langsung kita buat akar dari cos kuadrat U DU. Nah, akar dari cos kuadrat U itu adalah cos U. Maka cos U per cos U itu nilainya 1.
bisa langsung kita coret ya, seperti ini. Maka ini adalah integral 1 du. Integral 1 du itu sama dengan u. Nah, di sini tadi kan sin u sama dengan x per a. Maka untuk mendapatkan u-nya itu sama dengan arcus sin x per a. Maka di sini kita gantikan nilainya menjadi arcus sin x per a. Kemudian ditambah c. Maka terbuktilah kebenaran rumus integral yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, integral dari dx per a kuadrat ditambah x kuadrat itu sama dengan 1 per a arcus tan x per a ditambah c, dengan a lebih besar dari 0. Nah, untuk membuktikannya, kita bisa masukkan nilainya dulu ke dalam bentuk segitiga siku-siku. Misalnya di sini ada segitiga siku-siku. Di sini ada sudut U. Maka di sini x a, maka ini adalah a kuadrat ditambah x kuadrat. Maka kita peroleh tan u sama dengan x per a. Maka x sama dengan a tan u. Kedua ruas kita turunkan menjadi dx sama dengan a sekant kuadrat u du. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam soalnya. Integral 1 per a kuadrat ditambah x kuadrat dx itu sama dengan integral 1 per a kuadrat ditambah, nah di sini tadi kan nilai x-nya sama dengan a tan u. Karena di sini x kuadrat, maka nilai ini pun harus kita kuadratkan menjadi a kuadrat tan kuadrat u. Kemudian nilai dx-nya adalah ini, a sekant kuadrat u du. Kemudian integral 1 per, nah di sini kan faktor yang sama itu adalah a kuadrat, maka itu bisa kita keluarkan a kuadrat dikali 1 ditambah tan kuadrat u dikali a sekant kuadrat u du. Kemudian ini a, maka tinggal seper a, bisa langsung kita keluarkan seper a integral sekant kuadrat u per, nah di sini 1 ditambah tan kuadrat u itu adalah sekant kuadrat u sama dengan sekant kuadrat u. Maka bisa langsung kita gantikan bentuknya menjadi
sekan kuadrat U du. Maka karena sama bisa langsung kita coret ya, mati. Nilainya menjadi 1/A integral 1 du. Nah, integral dari 1 du itu sama dengan U. Kemudian 1/A dikali, nah nilai U itu bisa kita dapatkan dari bentuk ini. Kan di sini tan U sama dengan X/A. Maka U sama dengan arcus tan X/A. Langsung kita tuliskan arcus tan X/A. Ditambah C. Maka terbuktilah kebenaran dari rumus integral yang keempat. Nah, selanjutnya nomor 5. Integral dx per a kuadrat dikurang x kuadrat itu sama dengan 1/2a ln a ditambah x per a dikurang x ditambah c. Integral dx per a kuadrat dikurang x kuadrat itu sama dengan, nah, a kuadrat dikurang x kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi a tambah x dikali a dikurang x, sehingga bentuknya menjadi dx per a ditambah x dikali a dikurang x, atau 1 per a tambah x a dikurang x dx. Nah, di sini kita ingin mengubah bentuk pembilangnya juga, tapi masih menggunakan faktor yang sama, yaitu a tambah x a kurang x. Maka misalkan a ditambah x a dikurang x. Nah, ini kita ubah bentuknya agar nilainya itu menjadi 1, sama seperti nilai pembilangnya. Maka misalkan di sini kita jumlahkan, hasilnya menjadi 2a, karena x-nya itu matikan x dikurang x sama dengan 0. Berarti 2a itu sama dengan 1. Nah, agar 2a ini bernilai 1, maka kita kalikan dengan 1/2a. 1/2a dikali 2a itu nilainya adalah 1. Maka kita dapatkan bentuk 1/2a dikali a tambah x ditambah a dikurang x itu sama dengan 1. Ini bisa kita pakai bentuknya untuk pembilangnya. Maka integral 1/2a dikali a ditambah x ditambah a dikurang x per a tambah x a dikurang x dx. Maka ini 1/2a nya bisa kita keluarkan. 1/2a integral
A tambah X tambah A dikurang X per A tambah X, A dikurang X dx. Kemudian kita uraikan integralnya. Bentuk integral ini menjadi 1/2A dikali integral A ditambah X dx per A tambah X, A dikurang X ditambah integral A dikurang X dx per A tambah X, A dikurang X. Nah, ini bisa kita coret karena nilainya sama. Maka di sini tinggal 1/2A integral dx per A dikurang X ditambah integral dx per A ditambah X. Selanjutnya ini integral dx per A dikurang X itu sama dengan ln A dikurang X. Kemudian integral dx per A tambah X itu sama dengan ln A tambah X. Maka jika kita tuliskan 1/2A dikali ln A dikurang X ditambah ln A ditambah X. Nah, di sini kan X-nya bernilai negatif 1, maka kita bisa kalikan ke ln-nya. Maka menjadi 1/2A dikali min ln A dikurang X ditambah ln A ditambah X. Nah, jika kita ubah posisinya menjadi 1/2A ln A ditambah X dikurang ln A dikurang X. Sesuai dengan aturan logaritma natural, jika pengurangan maka keduanya ini menjadi pecahan. Jadi bentuknya itu menjadi 1/2A ln A tambah X per A dikurang X. Kemudian kita tambahkan dengan C. Maka terbuktilah kebenaran rumus integral yang kelima. Selanjutnya yang keenam, integral dari dx per akar dari x kuadrat ditambah a kuadrat itu sama dengan ln x ditambah akar dari x kuadrat tambah a kuadrat ditambah C. Nah, pertama kita masukkan dulu dalam bentuk segitiga. Misalkan di sini sudut di sini X, A, maka di sini adalah akar dari X kuadrat tambah A kuadrat. Maka kita peroleh tan U sama dengan X per A. X sama dengan A tan U. Kemudian kedua ruas kita turunkan, maka dx sama dengan A
sekant kuadrat U DU. Turunan dari tan U adalah sekant kuadrat U. Kemudian kita masukkan ke dalam bentuk awalnya. Integral dx berakar dari x kuadrat tambah a kuadrat sama dengan integral. Nah, tadi kan dx kita peroleh a sekant kuadrat u du, maka kita tuliskan a sekant kuadrat u du per akar dari, nah nilai x tadi kita dapat a tan u, karena di sini x kuadrat maka nilai ini juga kita kuadratkan, maka menjadi a kuadrat tan kuadrat u ditambah a kuadrat sama dengan integral a sekant kuadrat u du per akar dari, nah di penyebut ini kan ada faktor yang sama yaitu a kuadrat, maka bisa kita keluarkan a kuadrat dikali tan kuadrat u ditambah 1. Kemudian integral a sekant kuadrat u du per akar dari a kuadrat itu sama dengan a. Berarti a dikali akar dari tan kuadrat u ditambah 1. Nah, di sini a-nya habis. Bisa kita coret. Kemudian tan kuadrat u ditambah 1 itu sama dengan sekant kuadrat u. Maka kita tuliskan menjadi integral sekant kuadrat u du per akar dari sekant kuadrat u. Nah, akar dari sekant kuadrat u itu sama dengan sekant u, maka sekant kuadrat u per sekant u itu sama dengan sekant u, maka tinggal integral sekant u du. Nah, integral dari sekant u du itu sama dengan ln sekant u ditambah tan u ditambah C1. Teruskan di samping. Nah, tadi kan kita gantikan nilai sekant u ini. Sekant u itu adalah kebalikan dari cos u, seper cos u. Jika cos u rumusnya samping per miring, maka sekant adalah miring per samping. Maka menjadi akar dari x kuadrat tambah a kuadrat per a ditambah tan u adalah x per a ditambah x per a ditambah C1. Nah, di sini penyebutnya sudah sama. X kuadrat tambah a kuadrat ditambah x per a ditambah C1. Karena di sini pecahan, maka ln ini bersifat pengurangan. Bisa dituliskan menjadi ln akar dari x kuadrat tambah a kuadrat ditambah x dikurang ln a ditambah C1. Di sini kita misalkan C besar itu sama dengan C1 dikurang ln A. Maka hasilnya menjadi ln x ditambah akar dari x kuadrat
tambah A kuadrat ditambah C. Maka terbuktilah kebenaran dari rumus integral yang keenam.